Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba ya mengupdate informasi terbaru lagi ya seputar perkembangan P3K Guru terkait dengan kabar bahagia ya dari Kemdikbudristek untuk guru honorer negeri yang masa pengabdiannya memang lama dan berhasil resume di portal SSCSN 2023. Maksud kami di sini yaitu guru honorer negeri yang tidak lulus PG ya. Kalau lulus PG kan aman ya, aman kalau misalkan Pemdanya mengajukan penempatan. Tapi maksud kami di sini kami menspesifikkan kepada yang tidak lulus PG. Tapi sebelum kita lanjut ya teman-teman, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru ya seputar perkembangan P3K Guru. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Nah, di sini kami ingin menginformasikan ya kepada teman-teman sekalian, seluruh guru honorer negeri yang tidak lulus passing grade, masa pengabdiannya lama ya, minimal lah ya 3 tahun ke atas ya Bapak Ibu, dan terdaftar di Dapodik. Di sini ada kabar baiknya ya, bahwa nantinya Bapak Ibu, kabar baiknya yang resmi itu yaitu yang pertama, nantinya untuk seleksi kompetensi teknisnya untuk guru honorer negeri masa kerja lama kemudian terdata di Dapodik otomatis masuk P2 dan P3, itu nantinya Bapak Ibu itu hanya mengerjakan soal kompetensi teknis terkait penilaian situasi kerja sederhana. Jadi ini terkait dengan pembelajaran di kelas ya, bukan bersifat pengetahuan, bukan matematika, fisika, bahasa Inggris, tidak ada itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi penilaian situasi kerja sederhana itu terkait dengan tupoksi Bapak Ibu pada saat mengajar di dalam kelas. Berarti ini semacam observasi penilaian diri sendiri sih sebenarnya teman-teman ya, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Ibu Nunuk ya selaku Dirjen GTK. Dan ini kami lihat ya di portal guru PPK kemdikbud.co.id Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Kemudian nantinya ya Bapak Ibu, kalau kita lihat lagi di bagian sini, di bagian apanya teman-teman ya, di bagian Kepmenpannya ya, bahwasanya di seleksi kompetensi teknisnya nanti itu jawabannya nanti itu bersifat ada semua nilainya, tidak ada bersifat benar salah. Meskipun teman-teman memilih jawaban yang tidak terlalu tepat, nantinya tetap pada bobotnya 1, 2, 3, 4, 5. Itu berdasarkan Kepmenpan RB nomor 649 Bapak Ibu ya. Nah, ini menjadi salah satu keunggulan bagi guru-guru honorer negeri yang tidak lulus PG tapi memiliki masa pengabdian lama, langsung terdeteksi nanti sebagai P2 dan juga P3 Bapak Ibu ya. Berarti lebih unggul sih ya dari pelamar umum dari segi prioritas. Seperti itu kira-kira, itu tidak bisa kita pungkiri teman-teman ya. Itu kita tidak bisa pungkiri terkait dengan hal tersebut ya teman-teman ya. Oke, mantap jiwa. Kemudian meskipun kita lihat ya ada kejutan juga sih dari Kemendikbud ya, seperti ya ini ya, ada kejutan dari Kemendikbud ya yang menginformasikan ada 49 instansi ya yang membuka formasi hanya untuk pelamar prioritas. Artinya guru lulus PG ya, tapi ini hanya 49 instansi. Berarti selain daripada instansi ini teman-teman ya, saya ulangi, selain daripada 49 instansi ini, berarti selebihnya itu nantinya akan tetap memberikan jatah formasi kepada guru honorer negeri yang sudah lama mengabdi, tidak lolos passing grade dan terdata di Dapodik dan terdeteksi sebagai P2 dan P3. Jadi 49 instansi yang tidak mengakomodir P2 dan P3 itu cuma 49. Jadi selebihnya itu semuanya mengakomodir P2 dan P3. Tentunya ini menjadi kabar gembira ya untuk guru honorer negeri yang memiliki masa pengabdian lama, tidak lulus PG, kemudian istilahnya apa teman-teman ya, terdata di Dapodik ya, dan Bapak Ibu terdeteksi sebagai pelamar prioritas 2 dan 3. Jadi hanya
hanya 49 pemerintah atau hanya 49 instansi di seluruh Indonesia yang tidak mengakomodir P2 dan P3, tapi lebih banyak yang mengakomodir pastinya Bapak Ibu ya ketimbang yang ada di sini. Jadi itu menjadi salah satu bukti bahwa Kemendikbudristek berupaya semaksimal mungkin Bapak Ibu ya untuk mengakomodir teman-teman guru honorer negeri yang sudah mengabdi lama, terdaftar di Dapodik dan tidak lulus passing grade P3K 2021. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya, itu yang harus dipahami. Nah, kemudian kabar baik lainnya itu dipertegas oleh Dirjen GTK sendiri, yaitu Prof. Nunuk Suryani Bapak Ibu ya, yang mana Ibu Prof. Nunuk Suryani memang pernah menerbitkan sebuah edaran seperti ini. Ada 3 poin, tapi kami lebih fokus di poin ketiga teman-teman ya. Ini diperhatikan, ini poin ketiga yang kami lingkari. Di sini jelas dikatakan sesuai dengan arah kebijakan rekrutmen guru ASN bahwa guru non ASN yang telah lama mengabdi disebut dengan pelamar kebutuhan khusus merupakan prioritas pengangkatan. Alhamdulillah, kalau dikatakan pelamar kebutuhan khusus berarti itu termasuk P1, P2 dan P3 itu merupakan prioritas pengangkatan. Nah, ini resmi teman-teman ya, karena diposting langsung oleh Ibu Nunuk Suryani di halaman Instagramnya. Nah, ini jadi berita ini bukan berita hoax teman-teman ya, ini berita valid ya. Nah, ini jelas sekali dikatakan sesuai dengan arah kebijakan rekrutmen guru ASN bahwa guru non ASN yang telah lama mengabdi yang disebut dengan pelamar kebutuhan khusus merupakan prioritas pengangkatan. Seperti itu ya. Jadi pelamar kebutuhan khusus itu menjadi prioritas pengangkatan. Siapakah pelamar kebutuhan khusus? Ini termasuk guru yang telah lama mengabdi Bapak Ibu. Nah, seperti itu kira-kira ya. Jadi intinya guru honorer negeri yang telah lama mengabdi ya, itu disebut pelamar kebutuhan khusus. Jadi termasuk P1 Bapak Ibu ya, P1, kemudian P2, P3 ya. Oke. Jadi ini ya terkait dengan hal itu teman-teman. Jadi dari beberapa instansi di seluruh Indonesia ternyata cuma 49 saja yang tidak mengakomodir P2 dan P3. Nah, jadi lebih banyak yang mengakomodir Bapak Ibu. Lebih banyak yang memang memberikan formasi nantinya untuk dilamar. Nah, seperti itu kira-kira ya. Itu yang harus dipahami. Nah, kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Kemudian kita bahas sedikit ya, ada salah satu Pemda di sini Bapak Ibu ya, dari Ponorogo, yang mana formasi P3K guru daerah ini itu tidak terisi 100% ya. Wow, jadi ada kekurangan sih teman-teman ya. Artinya tidak semuanya bisa mendaftar. Di sini kita lihat ya, formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur itu tidak terisi 100% Bapak Ibu. Yang mana Kepala BKPSDM Kabupaten Ponorogo Andi Susetio menyatakan penjaringan tenaga P3K untuk formasi guru tidak terisi 100% hingga berakhir masa pendaftaran 3 Oktober 2023. Wow. Jadi masih kurang ya, masih kurang yang mendaftar. Dia menjelaskan jumlah formasi yang disediakan untuk guru honorer, berarti ini yang sudah mengabdi lama ya, di daerah Ponorogo itu sebanyak 251. Dari jumlah guru honorer yang sudah mengajukan lamaran untuk diangkat menjadi P3K sebanyak 244. Ada 7 formasi teman-teman guru honorer yang sampai saat ini masih kosong. Wow. Jadi ada juga sih daerah yang justru kekurangan pelamar teman-teman ya, termasuk di Ponorogo yang kekurangan 7 pelamar guru honorer dari 200 itu formasi yang mendaftar baru 244 sampai tanggal 3 Oktober kemarin ya yang ditutup pendaftarannya. Wow, luar biasa ya. Kira-kira bagaimana kalau di daerah teman-teman? Silahkan komen di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.